Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan bahas mengenal syncons pada Golang. Syncons atau proses locking ini bisa digunakan pada artikel yang sudah saya posting di blog saya, yaitu kondisi tertentu. Kita akan melakukan lock pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan definisi ya, didefinisikan seperti apa gitu. Nah, syncons ini paket sinkronisasi Golang yang mengimplementasikan variabel kondisional. Jadi dengan skema tertentu di mana banyak misalkan yang baca, yang reader, yang menunggu pada saat gurutin dijalankan. Nah, dia itu akan mengkondisikan polling yang akan dibuat pada gurutin beberapa gurutin itu, maka dia akan menunggu. Nah, ketika kita di log di dikondisikan, ketika kita panggil maka dia akan memanggil sesuai dengan kondisinya. Nah, di sini ada kenapa kita menggunakan syncons. Ini bisa kita gunakan untuk beberapa kondisi dan cocok digunakan untuk memerintahkan program agar berjalan berdasarkan eksekusi satu persatu gitu, berurutan. Atau tidak berurutan juga bisa, tergantung kondisinya. Jika misalkan dipanggil si metode sinyal ini. Atau ada juga ketika kita ingin mengeksekusi semua gurutinnya, maka kita bisa menggunakan broadcast. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu new condition, broadcast, dan sinyal. Nah, new condition itu membuat satu kondisi dalam satu variable, lalu broadcastnya itu adalah akan memberitahu ke semua gurutin agar tidak perlu menunggu lagi. Kalau sinyal itu berarti dia akan menunggu satu-satu itu. Akan memberitahu satu-satu ke gurutin agar tidak perlu menunggu lagi. Bagaimana implementasinya? Baiklah, kita coba saja ke implementasinya. Yang pertama kita akan buat lognya dulu. Sing pakai mutex, menggunakan mutex, lalu conditionnya, misalkan conditionnya adalah lockernya itu, lock tersebut, new, ini kayaknya locker, nah, locker, lalu kita buat juga white group untuk sync ke suatu white groupnya, grutin yang nanti akan kita pakai. Sync white group. Setelah itu kita akan membuat juga function white condition. White condition itu berarti nanti tergantung kondisi yang kita panggil. Nah, selanjutnya condition kita lock, lalu kita print, misalkan print waiting value. Selanjutnya condition wait. Nah, berarti di sini kita tunggu conditionnya. Kita print lagi buat memastikan di sini di execute atau diambil datanya dengan lalu dikondisikan locknya di unlock dan grupnya diselesaikan. Nah, ini function untuk wait conditionnya. Selanjutnya di sini fungsi ini mengeluarkan input value nanti berdasarkan print, terus kita tunggu kalau ada sinyal dari main dia akan lanjut ke sini. Kita akan coba buat for i 0 i kurang, misalkan kita buat 10 saja, 10 data. Nah, lalu kita buat Miss WG yang tadi berarti 10 gurutin kita akan jalankan.
Selanjutnya kita kirim gurutin si I-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk mengirimkan si data-data, berarti ada 10 dari 0 sampai 10 ke dalam gurutinnya. Lalu kita buat satu looping satu lagi menggunakan gurutin. Misalkan gurutin untuk mengambil datanya. 10 juga. Nah, di sini berarti kita anggaplah si proses ini, si proses mengambilnya itu, kita tunggu datanya 1 second. Nah, jadi prosesnya anggaplah 1 second. Setelah 1 second, si kondisi tersebut dipanggil di sini, sinyal. Gitu. Di akhir, kita wait groupnya ditunggu. Nah, buat memastikan nggak langsung exit di proses ini, maka kita harus tunggu terlebih dahulu si gurutinnya berjalan semuanya gitu. Kita coba jalankan. Nah, ada semuanya lagi nunggu nih prosesnya. Maka ketika kita looping dan di sleep satu-satu, maka lalu kita panggil sinyal, maka ini akan di print satu kali atau 1 second per 1 second per 1 second. Atau kalau mau lebih tahunya lebih paham, kita print, coba ya, print data time-nya kita coba deh satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bisa kita lihat time-nya per 1 second jeda-jedanya. Nah, lalu gimana kalau misalkan pengen langsung aja diambil gitu, semuanya? Nggak perlu ada jeda jadi dalam 1 second itu diambil secara keseluruhan datanya, dilepas, tidak perlu menunggu, maka kita tinggal broadcast. Broadcast ini berarti mengirimkan atau apa ya, ngasih tahu gitu ke si gurutin yang lagi berjalan tersebut agar melepaskan gitu datanya sampai tak perlu menunggu lagi, langsung execute dalam waktu tersebut gitu, dalam waktu 1 second ini gitu. Setelah jeda 1 second, ketika kita panggil broadcast, maka ini langsung di-execute keseluruhannya, langsung dikeluarkan. Nah, bisa kita coba jalankan, nunggu, langsung keluar. Nih, jedanya hanya per berapa microsecond atau millisecond ya. Jadi, begitulah perbedaan dari kita menggunakan broadcast dan sinyal. Kalau sinyal berarti tergantung dipanggilnya sinyal, dia akan keluar satu, dipanggilnya sinyal lagi akan dikeluar satu lagi, dan begitu terus sampai si gurutinnya selesai. Dan bagaimana ketika misalkan yang dipanggil itu sudah tidak ada? Nah, misalkan 11 ya, 11 kali, berarti kan ada 1 kali yang kelebihan memanggil. Maka kita lihat saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan nggak ada lagi. Ya, walaupun di iteration yang selanjutnya gitu, dia manggil sinyal, pasti nggak bakalan ada. Kenapa? Karena ya gurutin kita hanya ada 10. Jadi yang ke-11 ya nggak bakalan dikeluarkan datanya. Oke, semoga teman-teman paham tentang sync condition ini, dan jangan lupa nanti akan selalu update
video tutorial-tutorial terutama tentang Golang di Santekno, YouTube Santekno ini. Jangan lupa subscribe juga dan jangan lupa baca-baca beberapa artikel yang akan selalu update di santekno.com. Thank you semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.